Sekarang kita mau melihat ratu lebahnya, Apis mellifera. Silakan sebelah sini. Jadi perjalanan menjadi royal jelly itu, Pak, ratu lebah melahirkan larva, bertelur, Iya. bertelur larva, kemudian Nanti disusuin sama lebah pekerja. oke, nanti larvanya disusui oleh lebah pekerja. Nah, royal jelly ini adalah produk apanya nih, Pak? Royal ini adalah susunya Susunya dari lebah pekerja. dari lebah pekerja. Jadi lebah pekerja menghasilkan susu lebah yang menyusui larva-larva Larva. itu ya, Pak ya. Jadi sebenarnya larva itu yang nyusuin bukan ratu lebahnya ya, Bukan. Pak. Ya, jadi tinggal hanya bertelur, lalu yang memberi makan adalah lebah pekerja. Jadi lebah jantan menikah dengan ratu lebah, kemudian ratu lebah dalam satu hari melahirkan 2.000 sampai 3.000 telur ya, Pak. Iya. Terus setiap harinya selalu melahirkan sampai usia ratu lebah berumur 1 tahun. Nah, kemudian telur-telur yang sudah dilahirkan ratu lebah menetas dan menjadi larva. Sampai hari ketiga itu disusui oleh lebah pekerja. Seperti itu. Nah, sebetulnya kalau dalam sarang itu kan sebetulnya bertelurnya di tempat kayak gini, tempatnya sempit. Itu kan ada telurnya ini putih-putih itu. Putih-putih itu kan telur. Oh iya. Cuman kan kalau di situ kita ngambil royal jelly kan susah. Iya. Oke. Jadi karena jadi izin Pak, ini yang kotak-kotak ini hasil buatan lebahnya sendiri ya? Yang mana? Yang kotak-kotak. Ya, yang ini kotak-kotaknya. Yang kemarin saya perlihatkan itu kan cuma pondasinya di tengah ini kita buatkan seperti itu. Lah nanti yang nambahin ini si lebahnya sendiri, yang buat lilin lebahnya. Lilin lebahnya. Nah, makanya karena bentuk kotak-kotak lebahnya ini kecil dan susah untuk mengambil royal jelly, Pak Sunardi bikin modifikasi ya, Pak ya, yang lebih lebar sehingga diambil royal jelly lebih mudah. Dari ratunya. Khasnya bentuknya ratu seperti apa itu? Dia Pak? lebih besar dari lebah pekerja. Dia cenderung dia muter-muter, dia nyari lubang untuk diteluri. Tugasnya cuma bertelur aja. Jadi satu hari satu malam cuma muter kok dia kerjanya. Jadi ada karakteristik khusus di antara kumpulan lebah ini, bahwa ratu badannya lebih besar, terus usianya lebih panjang ya, Iya. Pak, dibanding ratu yang lain. Dan kalau dicari di rumah lebah ini, lebah ratunya suka muter-muter gitu. Jadi karakteristiknya seperti itu untuk mencari lubang untuk bertelur. Nah, ini yang ditunjuk oleh Pak Sunardi, ini lebah yang lebih besar. Yang ini bersengat ya, Pak? Enggak, Oh, tidak bersengat juga. Jadi yang bersengat hanya yang lebah pekerja. lebah pekerja. Ini badannya memang lebih besar ya, Pak Iya, ya? dari apanya? Dari Ini ya, Pak ya? Ini. ya, lebih besar. Jadi lebih besar dan lebih panjang dibanding lebah-lebah yang lain. Seperti ini. Kita kan kalau selama ini lihat lebah takut ya, Pak, Iya. disengat. Tapi ini kok bisa Cina. jinak dan tetap di tempatnya ya, Pak? Iya, Dan nggak makanya. nyari kita. Itu gimana tuh, Pak? Makanya kita milihnya kan apa itu jenis lebah itu kan sebetulnya ada 4. Lebah Apis mellifera, Apis cerana, Apis dorsata, dan trigona. Tapi di 4 lebah tersebut yang paling produktif kan saat ini mellifera. Masalahnya untuk mellifera di sisi dari segi bisnis dia bisa menghasilkan madu juga menghasilkan royal jelly. Beda dengan lebah-lebah yang lain, tingkat keproduktivitasnya masih kurang dibanding mellifera. Baik, Pak. Jadi sebenarnya royal jelly sendiri diproduksinya bisa sepanjang tahun sebenarnya ya, Sebetulnya Pak bisa. ya. Tapi Kita kan juga menjaga regenerasinya, enggak serta-merta bisnis peternakan harus selalu menghasilkannya, enggak seperti itu. Kita regenerasi kita harus pikirkan juga masalahnya kalau enggak ada bipolen, nanti untuk regenerasi nanti kesekat. Misalnya enggak ada bipolen, sumber polen, enggak ada sumber jagung.
yang menghasilkan polen, dia nggak akan ratunya nggak bisa bertelur gitu. Nah ini sumber polen tuh seperti ini. Kita lihat sumber polen. Oh iya Pak, jadi makanannya Apis mellifera ini di Sragen ini apa Pak? Ini untuk sumber polennya ini jagung, ini yang kuning-kuning di kaki ini. Oh yang kuning-kuning di kaki. Iya, nanti kalau datang. Oh baik, jadi ini lebah pekerja, di kakinya sudah ada bipolen ya, gitu. Jadi ya. Jadi bipolen itu adalah serbuknya dari bunga pohon jagung, betul ya Pak ya, gitu. Jadi tidak jauh dari peternakan ini ada satu area pohon jagung. Ya Pak ya, satu area pohon jagung tempat Apis melliferanya mencari makan seperti itu. Jadi dia hinggap, kemudian menempel di kaki, lalu diberi makan ya Pak ya. Iya. Seperti itu. Nanti akan disimpan di dalam. Baik, jadi makanan dari Apis melliferanya adalah bipolen dari bunganya jagung. Seperti itu. Nanti kita lihat perkebunan jagungnya di tempat Apis mellifera mencari makan di daerah Sragen ini.